Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD angkat suara soal aliran dana korupsi proyek Menara BTS termasuk yang ke partai politik. Sementara Kejaksaan Agung melibatkan instansi lain seperti PPATK dan juga perbankan untuk mengusut aliran dana korupsi proyek BTS. Pemerintahan menegaskan tetap melanjutkan proyek Menara Telekomunikasi BTS meski terungkap korupsi proyek senilai 8 triliun rupiah. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD menyatakan kerugian negara 8 triliun rupiah juga terus dikejar. Nama-nama juga sudah dikantongi sesuai hasil audit. Untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Mahfud MD juga merespon soal isu dana korupsi BTS mengalir ke sejumlah partai politik. Mahfud menyatakan pengusutan akan sesuai hukum. Terima kasih, saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni, biar hukum nanti yang menentukan itu. Pihak Kejaksaan Agung juga menelusuri aliran dana korupsi BTS. Kita masih dalam proses penyidikan, apapun bisa dilakukan oleh penyidik. Karena perkaranya menyangkut kerugian negara yang begitu besar, tentunya itu juga akan dilakukan pendalaman. Selain aliran dana, tindak pencucian uang juga ditelusuri pihak penyidik Kejaksaan Agung, termasuk bekerjasama dengan PPATK. Kemungkinan nanti akan kemungkinan ya, karena kerugiannya begitu besar ya pasti akan TPPU-nya akan digandeng di dalam pasal-pasal berikutnya. Kita lihat nanti perkembangannya. Tentu kita nanti akan minta bantuan dalam rangka penelusuran aset ya, aset tracing. Ya, kemana aja alirannya, kemana aja dana-dana yang digunakan, untuk kepentingan siapa saja nanti kita cek semua. Tentu kita harus menggandeng semua pihak, tidak hanya PPATK. Ya. Korupsi proyek Menara BTS terendus tahun 2020. Pelaksana proyek meminta pencairan dana 10 triliun dari total 28 triliun rupiah pada tahun 2020 hingga 2021. Namun dari 10 triliun, 8 triliun tak bisa dipertanggungjawabkan. Tim TV One mengabarkan.